Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'ahu wa amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa yaqul aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzilah ala inna silatul ghaliyah ala inna silatul jannah. Wa yaqulu aidan ghazwatun fil bahri khairun min asyrati ghazwatin fil barr atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah, khususnya saat sekarang ini Allah berikan taufik pada kita untuk datang di salah satu rumah Allah, yaitu di Masjid As-Sajid ini, mengerjakan salat maghrib berjamaah. Bahkan kita sudah niat untuk sabarkan lagi diri kita sampai nanti mengerjakan salat isya berjamaah. Juga bagi ahbab yang ada di Tenggarong ini, kita harapkan habis isya kita perpanjang lagi untuk sama-sama bermuzakarah, memanfaatkan waktu kita untuk ini agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ini adalah hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Segala-galanya fisik kita lemah. Pandangan kita pun juga di hari pertama sangat lemah. Pendengaran juga. Begitu pula pemikiran kita, apalagi waktu lahir. Maka hadirin, fakta yang Allah jelaskan, manusia itu lemah, memerlukan bimbingan khususnya dari penciptanya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu adalah Tuhan, Rabb, gaib, tidak nampak. Bagaimana supaya manusia terbimbing dalam kehidupan dia tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala terpilih para anbiya alaihi salatu wasalam, manusia biasa, lahir daripada rahim para ibu. Kehidupan dan kematian, begitu pula keperluan-keperluan ada pada itu para anbiya. Mereka juga makan, juga mereka minum, mereka juga kawin. Tapi mereka dapat bimbingan langsung daripada Allah untuk membimbing kehidupan ini manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikirimnya para anbiya tersebut agar manusia terarah dalam kehidupan dia, ada contoh dalam kehidupan. Begitu pula hadirin yang Allah, tidak hanya Allah kirim itu para nabi, tapi Allah kirimkan kitab-kitab suci dari langit agar manusia memahami bagaimana mengarungi kehidupan dengan benar. Maka perkara yang sangat penting saya katakan tadi dalam kehidupan kita ini adalah hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidayah yang akan menghantarkan kita baik kepada kehidupan yang benar di dunia ini, nanti sampai menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia sementara 60 sampai 70 tahun, tapi di akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang selama-lamanya hanya dua nanti, di akhirat, di surga ataupun di neraka. Di surga selama-lamanya dan di neraka juga adalah selama-lamanya. Maka hadirin, kehidupan yang pendek di dunia ini sangat menentukan kepada kehidupan yang panjang di akhirat. Bahagianya di akhirat bergantung daripada manusia mengisi kehidupan dia di dunia. Begitu pula celakanya di akhirat, di neraka nanti bergantung daripada kehidupan yang pendek di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perlunya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada ini manusia. Bagaimana supaya hidayah tersebut didapatkan oleh manusia? Dan hidayah ini sangat mahal. Walaupun hidupnya miskin, enggak punya apa-apa, hanya punya gubuk saja, kendaraan tidak punya, berjalan kaki saja dia. Makan pun kadang ada, kadang tidak ada. Tapi kalau ada hidayah, itu orang pasti dan pasti akan diberikan kebahagiaan dalam kehidupan dia di dunia
dan kehidupan yang abadi nanti, kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya hidayah kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia ini? Maka yang pertama, kita harus mendoa. Kita harus mendoa. Karena yang berhak untuk memberikan hidayah hanyalah Allah. Hanyalah hidayah. Hidayah hak patennya Allah. Bahkan para nabi sendiri, begitu pula Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad SAW, manusia pilihan Allah. Beliau tidak berhak, tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau sendiri wahai Muhammad SAW tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Kepada orang yang dicintai saja nggak bisa memberikan hidayah, apalagi kepada orang yang tidak beliau cintai. Maka Allah jelaskan, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka karena ini hidayah hak patennya Allah, kita hanya minta kepada Allah. Maka ini umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk mendoa minta hidayah berapa kali? Minimal 17 kali sehari semalam. Setiap rakaat kita diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di pertengahan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah untuk menuju ke jalan yang lurus. Doa minta hidayah ini adalah diwajibkan berapa kali tadi? 17 kali sehari semalam. 4 kali waktu sholat zuhur, 4 kali waktu asar, 3 kali waktu maghrib, 4 kali waktu isya, dan 2 kali waktu sholat subuh. Kalau dia hanya mendoa 15 kali saja, zuhur dia mendoa, asar dia mendoa, maghrib dia mendoa, isya dia mendoa, subuh enggak doa, enggak sholat, maka 1 kali saja enggak sholat, jadi 2 kali enggak mendoa sehari, hanya 15 kali, itu nama dia sudah terpampang di pintu api neraka jahanam. Karena ujar Nabi SAW, siapa yang sengaja meninggalkan 1 sholat saja, maka nama dia sudah tercantum di pintu api neraka jahanam. Jadi enggak boleh kurang. Berapa kali kita mendoa? 17 kali sehari semalam. Bahkan digalakkan ini umat berdoa 40 kali. 40 kali. Karena selain 17 rakaat yang kita sholat difadlukan ya Allah, tambah lagi 12 rakaat yang muakkadah, 2 rakaat sebelum subuh, nanti 4 rakaat sebelum zuhur, atau 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, nanti 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, tambah lagi dengan witir 3 rakaat. Tahajud 8 rakaat. Jadi 40 kali kita mendoa setiap hari, minta kepada Allah agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia insyaallah? Minta terus selain salat, ya Allah berikan saya hidayah untuk menuju jalan yang Kau ridhai. Maka Nabi SAW juga setiap hari mendoa selain dalam Al-Fatihah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta hidayah dalam kehidupan, baru nanti wat tuqa, ketakwaan, mengarungi kehidupan jangan berbuat maksiat, wal afafa, dan juga minta dari Allah supaya dalam kehidupannya ada sifat afaf, jadi enggak minta-minta kepada orang, wal ghina, dan diberikan kecukupan dalam kehidupan sehingga tidak menengadahkan tangan kepada orang lain. Baik, yang kedua hadirin Allah, selain kita tayangkan dengan lisan kita mendoa minta kepada Allah akan berikan hidayah, maka Allah katakan yang kedua supaya hidayah didapatkan, wa yahdi ilaihi man anab wa yahdi ilaihi man yunib. Allah hanya memberikan hidayah kepada orang yang di hatinya ada keinginan, ada inabah. Lisan dia ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri saya hidayah, tapi ucapan lisan enggak didengar oleh Allah tanpa dibarengi oleh suara nurani di hati kita. Lisannya ingin tapi hatinya juga ingin, sesuai antara doa dengan keinginan di hati dia. Betul-betul saya ingin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah pandang bukan cuma ucapan lisan, tapi Allah pandang juga adalah apa yang terbetik di hati itu manusia. Dan Nabi SAW telah sabdakan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbi rajulan ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari seorang laki-laki yang hatinya lalai. Lisannya mendoa tapi hatinya enggak tawaju, kesana kemari, tidak bisa.
Minta hidayah tapi harus dibagi dengan keinginan yang kuat dari hati kita. Ya Allah, saya minta hidayah ya Allah, tapi hati kita memang ingin. Umpamanya nih, anak kita bebinian, putri, gadis, dilamar orang, maka kita niat, ya Allah, saya ingin kawinkan putri saya dengan sunnah Rasul, dengan secara perkawinan Islami. Kita doa, ya Allah, mudahkan saya untuk kawinkan putri saya ini dengan ridhamu ya Allah, dengan cara kehidupan Rasulmu. Tapi di hatinya terbetik, nanti kalau saya kawinkan dengan cara sunnah, dikira hari kematian katanya. Nggak ada musik, nggak ada keramaian macam-macam begitu. Jadi ingin lisannya mendoa tapi hatinya tidak ada keinginan. Ya Allah, berikan saya kekayaan ya Allah, yang halal. Tapi di hatinya memang sudah bergelimang dengan perbuatan dosa, korupsi dan sebagainya, main judi dan sebagainya. Tapi kalau saya mau makan yang halal saja, bisa makan nggak saya ini? Sementara sumber pencaharian saya kebanyakan dari benda-benda yang haram. Maka kalau hanya lisan mendoa, tapi tanpa dibarengi oleh kekuatan hati, Allah tidak akan terima. Kita minta hidayah, tapi hati kita juga ingin. Insya Allah kita niatkan demikian, Pak. Yang ketiga, hadirin, bagaimana hidayah kita dapatkan selain kita mendoa dan hati kita ingin? Maka Allah katakan yang ketiga, Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, itulah kitab suci Al-Quran. La raiba fi, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua tidak ada keraguan. Tetapi masih banyak orang yang meragukan Al-Quran. Orang-orang kafir ragu kepada Al-Quran. Bahkan banyak mereka yang merobek Al-Quran, membakar Al-Quran. Jangankan orang kafir, orang Islam sendiri masih banyak yang meragukan Al-Quran, sehingga mereka bersuara, itu kan gak relevan sekarang, harus diganti dan sebagainya. Seakan-akan dia lebih paham dari Allah dan Rasulnya. Padahal Allah katakan Quran itu gak ada keraguan, tapi masih banyak orang yang meragukan. Salahnya salah siapa? Salah Al-Quran kah atau salah dia kah? Maka Allah katakan fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Di Qur'annya nggak ada penyakit, cuma di hati mereka ada penyakit. Jam 12 siang kita lihat memandang ke langit, matahari terang betul, warnanya putih. Kan semua orang di bumi, di Tenggarong khususnya nih, jam 12 atau setengah 12 kita pandang, cuaca pun tidak kabut, nggak hujan, kita pandang matahari warnanya adalah putih. Sepakat semua matahari warnanya putih. Tapi ada orang sakit mata, tahi matanya sing banyakan, tahi matanya hibak di mata, penuh dengan tahi mata. Ketika dia memandang ke langit, ternyata warna matahari apa? Kuning. Dia marah, dia bawa pedang, kalian semua bungul, bodoh. Matahari itu kuning, saya lihat dengan mata saya sendiri. Awas kalau nantang saya tebas kalau dia punya leher. Dia marah-marah, ngamuk lagi. Jadi yang salah itu siapa, Pak? Mataharinya kah atau matanya kah? Matanya yang salah, sedang ada tahi mata. Al-Quran itu suci, Pak. Nggak ada keraguan. Tapi kenapa orang meragukan Al-Quran? Karena di hatinya ada kotoran, Allah katakan. Hatinya ada kotoran. Nah, itu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan Allah berjanji, semakin maju perkembangan teknologi manusia di dunia ini, ataupun penemuan-penemuan yang benar tentang keadaan alam ini nanti, semakin membuktikan benarnya Al-Quran. Jadi Al-Quran up to date, bukan out of date, bukan. Jadi senantiasa Al-Quran semakin hari semakin nampak kebenarannya. Sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan terus tanda-tanda kebesaran kami di penjuru dunia ini. Jadi ilmu tentang alam ini semakin hari semakin dibuka oleh Allah, tentang bulan, bintang dan sebagainya. Wa fi anfusihim, dalam jiwa mereka sendiri. Dalam ilmu tentang kedokteran, tentang tubuh manusia ini semakin hari semakin Allah bukakan, semakin Allah nampakkan. Baik itu alam ataupun tentang tubuh manusia semakin nampakkan. Untuk apa? Hatta yatabayyana annahu haq, sampai mereka yakin bahwasanya Allah, sampai mereka yakin bahwasanya agama Islam itu adalah hak. Al-Quran itu adalah hak. Jadi semakin maju nanti ke ilmu manusia tentang pengalaman ataupun tentang alam ini, ataupun tentang tubuh mereka sendiri,
semakin membuktikan benarnya Al-Quran, semakin benarnya Al-Quran. Ini seperti sekarang orang mulai berbondong-bondong masuk Islam, disamping dengan dakwah dan sebagainya, tapi dengan penyakit corona ini orang pun mulai berbondong-bondong masuk agama Islam. Yang tadinya menghina jilbab, nggak boleh pakai jilbab, nggak boleh pakai burkah, bukan pakai cadar saja, di Arab itu pakai burkah namanya, jadi baju itu dilarang di Cina. Sekarang laki-laki aja pakai cadar juga, pakai jilbab misalnya, pakai masker, terpaksa pakai plastik, pakai burkah, sehingga larangan pakai jilbab dengan burkah dilarang dibebaskan dalam di Cina sekarang. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, timbulnya berbagai penyakit tersebut di mana, Pak? Al-Quran sudah menjelaskan sejak 15 abad yang lalu. Allah katakan agar kamu hidup sehat, ikuti para nabi, ikuti para nabi. Bukan hanya cara makan, bukan hanya cara sholat, puasa, zakat dan haji, itu jelas. Tapi dan semua nabi itu sehat, Pak. Semua nabi sehat. Nabi Ayub pernah sakit memang, ujian, tapi badan beliau enggak kotor. Riwayatnya mengatakan Nabi Ayub pernah dengan korengan, dengan ulat. Itu enggak benar, riwayat Israiliyat. Riwayat yang dibodoh-bodohin oleh Israel, Yahudi. Nabi Ayub memang sakit, tapi beliau katakan anni masani ad-dur, ya Allah saya lemas betul-betul, hanya lemah saja, tapi badan beliau tetap bersih. Dan semua nabi itu orangnya ganteng-ganteng, Pak. Maaf nih, nggak ada nabi yang buta, nabi yang hidungnya pesek, maaf, nggak ada. Semua posturnya nabi itu adalah sempurna, Pak. Nabi yang pincang nggak ada, Pak. Nabi yang pincang tidak ada. Kenapa? Di antaranya faktor mereka itu sehatnya mereka, selain ibadahnya benar, juga makannya benar. Makannya benar. Sampai supaya Al-Quran membimbing kita, hari ini supaya kamu sehat, ikuti makannya para nabi. Bukan hanya ikuti sholatnya nabi, ikutnya puasa nabi, ikutnya zakatnya nabi, makannya para nabi pun kamu ikuti. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, saya telah sampaikan tadi malam juga di Samarinda, beliau sabdakan, innallaha amarul mu'minin bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang beriman, kepada kita nih, sebagaimana perintah Allah kepada para rasul, kepada para anbiya. Kemudian Nabi membaca 2 ayat Al-Quran. Yang pertama ujian Nabi SAW, Al-Quran yang membimbing kepada para nabi, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu sholihan inni bima ta'malun alim. Wahai para nabi, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Jadi Allah mengarahkan kepada para anbiya makan yang baik-baik. Kira-kira kelelawar itu baik kan, Pak? Kan baik tuh, pacat baik enggak? Kelabang baik enggak? Kan jelek-jelek, Pak. Maka para rasul diperintahkan untuk makan yang baik-baik. Kambing baik, sapi baik, ayam baik, masih banyak yang baik. Ular sanca kan jelek, berbisa, Pak. Jangan. Tapi setelah makan wa amalu sholihan, jangan habis makan guring, jangan, beramal soleh lagi, beramal soleh lagi, sholat dan lain sebagainya. Ini ayat kepada para nabi. Ayat kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru in kuntum ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi Allah membimbing manusia untuk mengikuti kehidupan para nabi, bukan dalam sholat, dalam ibadah saja, tapi juga dalam cara makan. Bahkan bukan cuma cara makan, cara buang air pun diajarkan. Makannya diajarkan, membuang makanan ampasnya itu juga diajarkan. Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau masuk Islam, berjuang bersama dengan Nabi SAW. Beliau ini umurnya panjang, lebih daripada 250 tahun, Pak. Pindah satu agama ke agama. Bahkan ayah beliau yang bertugas menyalakan api di Persia sana untuk disembah. Tapi untuk mencari kebenaran, pindah satu pendeta ke pendeta yang lain, sampai akhirnya berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Suatu saat beliau diajak oleh orang kafir, ya Salman, inna nabiyakum SAW allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Wahai Salman, aneh kau punya nabi ini, masa mengajarkan segala sesuatu sampai cara bahera. Bahera bahasa Banjar ini, sampai cara cebok pun diajarkan. Istilahnya nabi apaan ini? Masa kalau nabi mengajarkan tawaf, mengajarkan sholat itu mending, tapi cara buang airnya diajarkan.
Seakan-akan nggak relevan, nggak pantas seorang nabi kau mengajarkan cara buang air besar. Salman nggak merasa minder, nggak merasa malu, bahkan dia bangga. Beliau katakan, "Na'am, allamana Rasulullah SAW. Na'am, allamana Rasul kulla syai'in hatta al-khira'ah." Betul, Nabi kami Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang air besar pun diajarkan, buang air putih pun diajarkan. Itu jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ini diajarkan, Pak. Sebagaimana Islam mengajarkan bagaimana caranya di Baitullah sampai ke Baitul Khala. Baitullah ini kan tempat yang paling mulia, Ka'bah, sekitar Ka'bah, Pak. Diajarkan bagaimana cara tawaf di Ka'bah. Di Baitul Khala, tempat yang paling jelek saja istilahnya ini, di WC diajarkan juga. Masuk dengan kaki kiri pakai sendal. Kemudian juga buang air jangan menghadap, jangan belakangi kiblat tadi. Jangan kita bicara sampai buka handphone, jangan. Apalagi yang handphonenya Androidnya kan. Kita buka kadang-kadang ada orang yang profilnya la ilaha illallah, ada yang Muhammad Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita bacakan berarti kita membawa ayat Al-Quran, membawa doa di WC, jangan. Tinggalkan itu HP, tinggal itu HP. Keluar nanti dengan kaki kanan. Diajarkan. Kalau kita ikut cara Nabi tadi, sehat. Penyakit-penyakit yang ada sekarang karena makannya ikut setan. Makan tulang yang enggak karuan. Makan tadi kotoran-kotoran yang tidak baik. Baik, hadirin Allah, maka nanti semakin hari orang semakin membuktikan benarnya Al-Quran. Semakin hari semakin membuktikan benarnya Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Allah kata-kata ikuti Al-Quran, ikuti para anbiya, ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Dulu waktu saya pernah belajar di Mesir, Pak, satu orang dokter dia dari Jerman masuk Islam. Dia masuk Islamnya gara-gara membaca satu hadis Nabi SAW. Nabi sabdakan, kalau bejana, piring atau gelas, mangkok yang kita miliki dijilat oleh anjing, maka untuk mensucikannya 7 kali dengan air, 1 kali Anda campur dengan pasir atau dengan tanah. Ini hadis Nabi. Piring kita dijilat anjing, jangan dibuang, cuci dengan air, tapi 1 di antara campur dengan tanah. Bukan 1 di antara campur dengan rinso, deterjen, tidak. Bapak mau pakai silakan, tapi wajib 1 kali harus campur dengan tanah. Dia heran, ini omongan siapa kayak gini nih? Tapi dia penasaran dengan ucapan Nabi SAW. Dia punya laboratorium, maka diambil dia punya piring, dijilatkan dengan dia punya anjing. Setelah itu dia cuci dengan sabun macam-macam tadi. Dia lihat dengan mikroskop, ternyata masih ada kumannya, masih ada kuman, bakterinya masih ada. Ketika dia praktekkan dengan hadis Nabi SAW, campur dengan tanah tadi, bersih, bakterinya nggak ada, bakterinya tidak ada. Dia katakan, ini yang ngomong ini bukan sembarangan orang, tapi wahyu dari langit. Dia masuk Islam. Kenapa dalam Islam orang yang mati dikuburkan? Sekarang kan kasihan, saya kadang tiap malam nangis, Pak. Sudah kafir dibakar lagi. Ini yang mati-mati yang kena corona di Cina nih diarahkan dibakar. Padahal dalam Islam siapapun yang mati dikuburkan, dikuburkan, Pak. Beda antara dibakar dengan dikuburkan. Orang mereka mengerti kalau dibakar tadi hilang sudah, bukan. Dikuburkan. Tanah itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menghilangkan bermacam-macam bakteri, Pak. Kuburkan saja dengan baik di dalam tanah tadi, khususnya sampai setinggi badan kita ini, Pak. Jangan kecil kali. Tanamkan betul-betul. Maka itu bakteri tidak akan keluar dengan dipendam dalam tanah tersebut. Ini sudah ketentuan Allah. Tapi manusia kadang punya pemikiran sendiri. Bakar, selesai. Dulu kami sering ke Aceh, Pak. Di Aceh ini aneh. Ganja yang paling banyak di Indonesia ini di mana? Di Aceh. Tapi maaf, ucapan saya ini jangan Bapak ikuti. Maksudnya jangan diamalkan nanti. Itu Kapolda Banda Aceh, Muar Banan, benci banget dengan banyaknya ganja di Aceh. Akhirnya beliau perintahkan bakar semua hutan ganja di Aceh ini. Dibakar. Berapa bulan kemudian beliau naik helikopter keliling Banda Aceh. Ternyata semakin subur. Semakin subur. Jadi biji-biji tunasnya ganja tadi nggak mati dengan dibakar. Bahkan hujan turun semakin subur. Maka hadirnya Allah,
manfaat daripada tanah untuk menghilangkan bakteri tadi memang sudah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika banyak wabah penyakit di kota Madinah nih, Nabi SAW pun datang dan terus buat usaha yang namanya dakwah, mendoa sampai suatu saat para sahabat Nabi lihat ada benda hitam, maaf, kayak perempuan hitam, terburai rambutnya, terbang meninggalkan kota Madinah. Sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi kata, itu wabah penyakit yang telah meninggalkan Madinah, pergi ke Juhfah, enggak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Jadi hilangnya wabah penyakit, karena dulu Madinah namanya Yasrib. Namanya apa? Yasrib. Setiap orang yang masuk Madinah dipastikan demam, Pak. Dipastikan demam. Maka untuk mengusir wabah yang namanya demam tadi, Nabi enggak panggil para dokter atau dengan menyiapkan berbagai macam pengobatan saja, tapi dengan amalan saja. Kembalikan umat kepada ibadah yang benar, sehingga itu terbang. Bahkan Nabi katakan berikutnya, turabul Madinah syifa. Ini debu-debunya Madinah jadi obat. Debunya Madinah bukan penyakit, adalah obat. Sebagaimana kalau di Mekah kita sakit minum Zam-Zam, kami kalau di Madinah dulu sakit, ambil debu Madinah, ada satu kebun di sana, masuk ke dalam air, minum, insya Allah sembuh juga. Dan saya bilang sama santri saya di Banjarmasin, kalau kalian pakai masker di Madinah, saya tahu saya tampar kau. Jadi orang yang pakai masker di kota Madinah itu menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, yang jelas nanti hari demi hari benarnya Al-Quran semakin nampak. Maka hidayah hanya kita dapatkan, Allah katakan dzalikal kitab la raiba, enggak ada keraguan, hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang bertakwa. Jadi untuk mendapatkan hidayah kita enggak boleh lepas daripada Al-Quran. Baca Al-Quran tiap hari. Siapa membaca Al-Quran insyaallah? Jangan baca koran saja. Banyak baca koran kepala pusing, Pak. Kalau banyak baca Al-Quran, kepala kita jadi tenang. Allah mudahkan. Yang keempat, bagaimana hidayah kita dapatkan selain kita mendoa, keinginan di hati ada, kita baca Al-Quran. Yang keempat Allah katakan, wa in tuti'uhu tahdaru. Kalau kamu ikut beliau, ikut Nabi Muhammad SAW, kamu dapat hidayah. Banyak jalan untuk menuju Roma. Banyak jalan untuk menuju Roma. Kalau hendak ke Roma di Italia sana, lewat Jakarta bisa, Singapura atau lewat Australia, kemana saja banyak. Hendak ke lewat Samarinda kah, lewat Bontang kah, lewat mana kah, kan ini sampai juga ke Roma. Tapi hanya satu jalan untuk menuju surga, yaitu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak jalan ke surga, hanya satu jalan, yaitu jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu li min kulli bab ma fatahtu lahum illa min waraik. Wahai Muhammad, kalau umatmu ingin datang kepada aku melalui segala membuka segala pintu, menempuh segala jalan, aku enggak akan bukakan kecuali kalau mereka berjalan di belakang kamu. Jadi jalan untuk menuju surga hanya jalannya Nabi kita Muhammad SAW. Lepas daripada jalan Nabi enggak bisa, tidak bisa. Maka cara untuk masuk surga harus ikut Nabi kita Muhammad SAW. Allah perintahkan, wa aqimus shalah, salatlah kamu, dan salat akan membebaskan daripada api neraka jahanam, memasukkan ke surga. Tapi bagaimana cara salat? Harus ikut Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kalau kita salat ikut Nabi, baru salat kita akan Allah terima. Salat enggak ikut Nabi enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subuh 2 rakaat ada di Quran enggak, Pak? Yang langsung subuh 2 rakaat di Quran, sallu salatul fajri raka'ataini, ada enggak ayat Qurannya begitu? Kan enggak ada. Zuhur 4 rakaat enggak ada di Quran, Pak. Begitulah maghrib 3 dan sebagainya. Nanti tahunya kita berdiri dulu, baru ruku, baru i'tidal, baru sujud. Kan di Quran enggak ada, Pak. Secara langsung. Yang mengajarkan tadi subuh 2 rakaat, zuhur 4 dan seterusnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Maka bukan hanya sekedar sholat, tapi kamu harus sholat ikut Nabi Muhammad SAW. Sekarang mentang-mentang hafiz Quran dia, semangat sudah, ikut dakwah sampai 4 bulan keliling dunia. Dia katakan, aku ini mulai bahari sudah, sembahyangnya 2 rakaat terus. Sementara iman saya meningkat. Kalau gitu kita sepakat besok musyawarah sama imam, Ustaz Ma'ruf ada, sholat subuhnya 3 rakaat. Allah terima enggak, Pak? Enggak diterima oleh Allah. Walaupun kelihatannya baik, melebihi yang dulu 2 rakaat 3 rakaat, Allah enggak akan terima. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara untuk sampai kepada Allah harus ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikut Nabi Muhammad berapa jam, Pak? Waktu sholat saja
waktu haji tidak. Ikut Nabi Muhammad SAW 24 jam. 24 jam. Untuk membuktikan kita ini orang Islam, harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul, kalimat thayyibah. La ilaha illallah hubungan dengan Allah, hati kita nih. Muhammad Rasul gerak tubuh kita. La ilaha illallah kalimatul iman. Muhammad Rasul kalimatul amal. Beriman dengan hati kita la ilaha illallah, tapi menggerakkan tubuh kita nih harus dengan amal, dengan Nabi kita, cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Allah yang menciptakan kita, Allah yang mampu berbuat segala-galanya. Tapi kita yakin bahwasanya hanya dengan ikut perintah Allah ada kebahagiaan. Tapi bagaimana kita melaksanakan itu perintah? Harus Muhammad Rasul, ikut Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Allah ciptakan kita ini untuk berapa jam beribadah? 2,5 jam sholat cukup enggak? 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana caranya? La ilaha illallah. Pernah menghitung Pak Pian? La ilaha illallah hurufnya berapa buting? Belum pernah ngitung. Adek? Enggak pernah juga? La ilaha illallah 12 huruf Pak. La itu lam alif 2, ilaha 3, 5 sudah. Illa 3 tanpa tasydid. Allah lafzul jalal 4. Jadi berapa tadi? 8 tambah 4 12. Muhammad juga 4. Rasul juga 4 huruf. Lafzul jalal Allah juga 4 huruf. 3 kali 4 12. 12 tambah 12 24. Maksudnya apa 24? 24 jam. 24 hours. Hidup kita harus beriman kepada Allah, ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana supaya saya menjadi abid 24 jam bisa, hidup saya 24 jam bisa beribadah? Jangan sampai ada kesia-siaan dalam 24 jam. Karena Allah katakan juga dalam ayat yang lain bahwasanya Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan abasan, dengan kesia-siaan. Allah tidak menciptakan sesuatu, afahasibtum annama khalaqnakum abasan? Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian ada kesia-siaan? Hidup kita 24 jam ini enggak boleh sia-sia Pak. Harus diisi dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Berapa jam? 24 jam. Sedangkan saya perlu makan, saya perlu minum juga, perlu berjumpa dengan istri saya juga. Maka Imam Ghazali katakan, as-sunnah, al-adah, kebiasaan sehari-hari, kalau kita letakkan sunnah Nabi SAW menjadi ibadah. Kebiasaan, makan, minum, berpakaian, termasuk buang air tadi kan kebiasaan Pak. Kawin, keperluan kita sehari-hari, itu kebiasaan. Tapi kalau kita letakkan sunnah Nabi menjadi ibadah, masuk WC aja dengan kita ikut sunnah Nabi, masuk kaki kiri keluar dengan kanan, itu menjadi ibadah. Jadi bukan ibadah cuma waktu kita tawaf di Ka'bah atau waktu kita sekarang di masjid. Di dalam WC seperempat jam kita masuk dengan cara Nabi menjadi ibadah. Tidur kita jadi ibadah. 6 jam kita tidur jadi ibadah. Sebelum tidur kita berwudu lebih dahulu. Sholat sunnah taubat kah? Baca hadis doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga sebangun tidur kita ucap alhamdulillah. Maka 6 jam kita tidur, dan sebelumnya kita niat ya Allah mudahkan ulun untuk tahajud. Niat untuk tahajud, terbangun ternyata azan subuh sudah tiba, tapi kita sudah punya niat saja, itu 6 jam tidurnya kita, ujar Nabi, Allah terima sebagai pahala sedekah. Nah makanya Allah katakan untuk sampai kepada aku, selain kita mendoa ihdinas siratal mustaqim, hati kita ada keinginan baca Al-Quran. Tapi yang keempat harus ikut Nabi kita Muhammad SAW. Nggak bisa orang berkoar Pak, alhamdulillah aku dapat hidayah, tapi kehidupannya nggak sesuai dengan ikut Nabi. Sebenarnya hari bedum terus, sebenarnya hari main domino umpamanya kan, atau setiap hari kehidupannya pakai celana pendek, masuk wisnya sembarangan di rumahnya, kaki kanan masuk, nggak masuk masjid kaki kiri, mengatakan dapat hidayah, nggak bisa. Ukuran orang dapat hidayah 24 jam hidup dia mengkopi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Sudah berapa nih untuk dapat hidayah? 4 sudah. Pertama mendoa, yang kedua ada keinginan di hati, yang ketiga baca Al-Quran, yang keempat kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan yang terakhir merupakan finishing touch, sentuhan terakhir harus dikerjakan. Bagaimana hidayah dapat? Aku sudah, ya Allah kasih aku hidayah ya Allah, saya ingin. Dan tiap hari kita baca Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi kita pelajari, sunnah-sunnah Nabi. Tapi yang terakhir Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang mau berpayah-payah, boyu-uyuh dalam agama kami, baru kami akan berikan hidayah kepada dia. Jadi hidayah terakhir hanya kita dapatkan kalau kita mau berpayah-payah, bercapek-capek Pak. Kalau Bapak nggak mau bercapek-capek, hidayah tidak akan diberikan oleh Allah. Sholat tahajud itu berat Pak. Sholat tahajud adalah
Jangankan tahajud, salat biasa saja berat. Wa innaha lakabiratun, berat. Apalagi tahajud. Berat, Pak. Tapi kalau kita bermujahadah, berkorban, salat itu jadi nikmat. Salat itu jadi, bahkan Nabi katakan ju'ilat qurratu ainin li fis shalah. Allah jadikan pelipur mataku itu gembiranya aku dalam salat. Hari ini kan salat tuh kayaknya beban. Sembahyang zuhurnya jam 3 atau setengah 4. Habis sholat begawi lagi, kerja lagi, azan waduh asar lagi kan. Seakan-akan beban. Padahal sholat itu nikmat. Sholat itu adalah nikmat. Bagaimana kita merasakan sholat nikmat kalau kita sudah bercapek-capek, bermujahadah. Mau bangun tahajud gimana cara? Belum pernah tahajud nih, 5 waktu sudah terjaga alhamdulillah. Beli jam waker atau pakai HP, taruhnya setiap jam, sehingga bunyi terus, bangun, habis itu ngantuk, mandi kita, mandi sholat tahajud 2 rakaat, masih ngantuk juga, bikin kopi, bahkan kopinya bagus lagi tanpa gula. Mau jos lagi, kami pengalaman di pesantren dulu di Gontor, kalau sudah waktu ujian minum kopinya pakai garam, pakai garam, karena kalau pakai gula nikmat bisa terguring lagi juga. Kalau sudah makan kopi pakai garam udah, sholat masih ngantuk juga, makan cabai 3, cabai rawit tuh, itu setan paling takut Pak. Kalau sudah makan cabai udah nggak keruan tidur lagi, tahajud lagi. Maaf nih, kalau Bapak sudah membiasakan 40 hari bangun tahajud, paksakan itu tahajud, maksa orang lain nggak boleh Pak, paksakan diri kita. Nanti hari ke-41 itu sholat tahajud jadi nikmat Pak. Hari ke-100, hari ke-berapa, bahkan kalau hari ke-101 kita nggak bangun, itu menyesalnya bukan main. Kapan setelah kita berpayah-payah. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, memang manusianya hidupnya payah Pak. Sudah merupakan ketentuan Allah. Allah katakan laqad khalaqanal insana fi kabad. Sesungguhnya kami sudah ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Hidup manusia ini nggak pernah lepas daripada susah payah. Kita lahir saja, bini kita payah nggak? 19-10 hari capek Pak, muntah dan sebagainya. Kalau binatang kan nggak ada yang mengidam Pak. Binatang yang muntah, coba kalau kerbau, sapi itu mengandung, ada nggak yang muntah-muntah? Kan nggak ada. Mau melahirkan susah lagi, nggak bisa disesar, iya kan? Kalau binatang lahirnya mudah saja. Lahir pagi hari, kambing lahir, kerbau lahir, sore hari sudah bisa jalan. Anak kita, itik itu habis menetas langsung bisa berenang. Kita mau bisa berenang berapa lama belajar? Lama Pak. Mereka tuh kalau mau kawin ganti-ganti istri tiap hari bisa. Kalau kita mau kawin berat, melamar macam-macam. Jadi hidup manusia ini memang Allah sudah payah kan. Allah sudah takdirkan payah. Tapi Allah berjanji, alim ulama katakan, kalau kamu banyak payahkan diri kamu, capek kamu untuk agama, nanti capeknya dunia akan Allah ringankan. Akan Allah ringankan. Karena payah ini dua apa? Ada payah pilihan, capek yang kita pilih, ada capek yang Allah paksakan. Ada capek pilihan, ada capek paksaan. Nanti Allah hilangkan Pak. Insya Allah kalau Bapak aktif tahajud tiap malam, satu kampung nggak akan mendengar teriakan api, maling, kebakaran, nggak ada Pak. Allah hilangkan. Tapi kalau aku tiap hari habis guring sampai subuh dengan berharap supaya menikmati guring, nggak mau memaksakan dirinya untuk bangun tahajud, nanti Allah paksakan juga. Bininya lah sakit parut, anaknya lah kejepit macam-macam tadi. Teriakan kebakaran, kebanjiran, banjir, tsunami dan sebagainya. Maka di Allah Subhanahu wa taala kita harus paksa diri kita. Insya Allah kita niatkan Pak. Waktu pendek nih Pak. Nanti habis sisa kita tambahkan sedikit insya Allah. Yang jelas hadirin Allah, supaya kita merasakan hidayah dalam kehidupan kita. Termasuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan salat berjamaah. Bahkan perintah Allah juga bagaimana kita bawa ini agama ke berbagai belahan dunia. Sekarang kami datang untuk mengajak bapak-bapak insya Allah bulan depan 19, 20, 22, 21, 22 Maret itu ada pertemuan dakwah se-Asia di Pakato, Makassar. Kawan-kawan kita minta dari Kalsel, kemarin ada 2.000 yang akan berangkat. Sudah pesan kapal 1.500, ada yang naik pesawat. Dari Jawa sekitar 15.000 orang. Kami berangkat dari Kalbar kemarin ada 1.000 akan berangkat. Dari Kalteng 1.500. Kita harapkan dari Kaltim, Kaltara ini 5.000 yang akan berangkat. Nyebrang laut, capek Pak, bercapek-capek. Untuk apa semua tersebut? Untuk mendapatkan hidayah. Bapak-bapak yang melakukan Subhanahu wa taala,
Ada dua cerita nih, saya sampaikan nih. Nabi kita ada dua perjalanan Nabi SAW. Capek Nabi berdakwah, akhirnya ditantang oleh kaum Quraisy sampai istri beliau pun meninggal, yang banyak kasih duit. Pamannya Abu Thalib yang membela jasadnya Nabi juga meninggal. Orang Quraisy semakin menyiksa Nabi SAW. Seakan-akan nggak ada lagi bumi tempat berpijak. Pergi ke Taif ditantang juga. Tapi datang Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, silakan bawa ke air Zam-Zam, berwudu, dibawa terbang dan naik borak dari Mekah ke Baitul Maqdis, satu lompatan 1000 km. Sampai di sana ikat boraknya, Nabi SAW bersama para nabi naik tangga Nur, langit pertama kedua sampai ke 7, Sidratul Muntaha ke Mustawa sampai ke satu level. Jibril katakan, wahai Muhammad, kau yang naik, aku nggak bisa. Kalau aku naik aku kebakar. Jumpa langsung dengan Allah, jumpa langsung dengan Allah. Kembali lagi ke Mekah. Kasur Nabi masih hangat. Kasur Nabi masih hangat. Itu kejadian yang luar biasa. Setelah itu Isra Mi'raj, Nabi ceritakan kepada kaum Quraisy. Mi'rajnya belum diceritakan, hanya Isra'nya saja. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Yang masuk Islam berapa, Pak? Berkat perjalanan yang begitu hebat, yang luar biasa. Orang Quraisy, gara-gara itu kejadian yang masuk Islam berapa? Berapa masuk Islam? Bahkan sudah Islam sejak dulu. Yang masuk Islam nggak ada, Pak. Bahkan satu orang Islam murtad jadinya. Terprovokasi oleh Abu Jahal. Baik, 2 tahun kemudian ini cerita benar, Pak, untuk menunjukkan Nabi Allah terima sudah. Walaupun masyarakat bumi menghina Nabi Allah terima. Dan untuk membuktikan bagaimana hebatnya Allah mampu untuk menjalankan hambanya dengan cara yang super kilat. Baik, 2 tahun kemudian, tahun ke-13 kenabian, Allah perintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Jaraknya separuh, 450 km saja. Kalau ini 1000. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, naik apa Nabi itu? Naik onta kan? Lebih kurang 10 hari perjalanan, Pak. Rumah Nabi oleh 100 pemuda dengan pedang yang tajam. Sentuhkan pedangnya, orang akan mati, pakai racun. Keluar daripada kepungan, masuk ke Gua Thaur, dikejar lagi. Keluar dari sana mau berangkat ke Madinah, dikejar lagi Suraqah bin Malik, mau ditombak lagi. Dihadang lagi 2 perampok, dihadang lagi 50 tentara Bajara. Itu capek betul. Padahal boraknya masih ada, Jibrilnya masih ada kan, belum mati kan Jibril. Kenapa Nabi nggak bilang, ya Allah, tolong pinjamin aku ya Allah, borak yang 2 tahun kemarin, kirim Jibril cepat-cepat, aku bisa lengan dan lompatnya pun separuh saja, kan bisa, Pak, bisa kan? Tapi kenapa Nabi nggak minta itu borak? Nggak minta, justru Nabi menempuh jalan untuk naik onta 10 hari lebih kurang. Kenapa, Pak? Karena Allah inginkan bagaimana Nabi itu menjadi asbab hidayah. Maka dengan Nabi berpayah-payah tadi, Pak, ternyata akhirnya apa? Suraqah bin Malik yang mau nembak Nabi masuk Islam, 2 orang perampok yang menghadang Nabi juga masuk Islam, 50 tentara bayaran yang dipimpin oleh Buraidah bin Hasib juga masuk Islam, dan akhirnya Islam tersebar di mana? Di Madinah sana. Kalau Nabi lompat langsung saja ke Madinah, Abu Jahal, Abu Lahab, selamat tinggal, aku sudah sampai di Madinah. Kira-kira yang mau bunuh Nabi itu masuk Islam enggak? Perampok saja. Jadi memang Allah inginkan, Pak, supaya dai bisa menggait Allah, harus berpayah-payah. Maka kalau Bapak nggak mau berpayah-payah, hanya diam saja di rumah, nggak bisa untuk ya sebab hidayah. Maka hadirin kami mengajak Bapak-bapak, selain kita bercapek-capek, Pak, bangun tahajud malam hari, berjalan kaki kita bolak-balik ke masjid ini. Kemudian juga dakwah kita bawa sampai kita nyebrang laut, berpayah-payah lagi 10 kali lipat, baru Allah akan jadikan kita asbab hidayah. Bersedia insyaallah, Pak. Jadi selain mendoa, hati kita ingin ikut Quran hadis Nabi, tapi sentuhan terakhir harus kita berpayah-payah. Siapa yang saya berpayah-payah pergi ke Pakato, bahkan kita berangkat seluruh dunia insyaallah. Nanti kepayahan dunia akan Allah hilangkan. Apalagi payah yang terakhir dipaksakan di api neraka jahanam, akan Allah bebaskan senantiasa. Semuanya bersedia insyaallah. Nanti bagi bapak-bapak yang masih ada waktu, kita akan lanjutkan habis sholat isya. Apalagi kawan-kawan ahbab yang ada di sini, karena ada muzakarah yang akan kita lanjutkan. Kami masih berada di sini, nanti sholat subuh juga kita di sini, dan besok akan kami lanjutkan perjalanan ke Kota Bangun. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.